Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurnaini, guru matematika SMP Negeri 2 Cisoka, CGP angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Susilawati sebagai guru matematika juga di SMP Negeri 2 Cisoka. Selamat pagi Bu Susi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu Susi? Sehat? Iya, alhamdulillah Bu sehat. Oke, baik Bu Susi. Hari ini kita akan wawancara mengenai kegiatan kita untuk supervisi akademik ya. Ini di awal yaitu pra-observasi persiapan awal. Nah, kenapa saya melakukan wawancara seperti ini? Karena supaya Bu Susi nanti ada persiapan awal, kemudian lebih pede ya di kelas. Tapi saya yakin Bu Susi itu udah the best lah pokoknya ya. Iya. Kemudian nanti kira-kira Bu Susi untuk pembelajarannya itu mau membahas apa nanti? Kebetulan untuk supervisi ini kita bahasnya tentang perbandingan adanya di kelas 7. Nah, di perbandingan ini bagian kita ambil subtemanya tentang dua besaran yang sama, dua besaran yang berbeda, terus ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oh, oke, baik. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran di sini ada 4. Satu, memahami dua besaran. Yang kedua, menentukan perbandingan dengan satuan yang sama. Yang kedua, memahami dua perbandingan dengan besaran yang berbeda. Ketiga, menentukan perbandingan dengan satuan yang berbeda ya. Jadi yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Iya. Nah, kemudian mengenai rencana dalam proses pembelajarannya, kira-kira Bu Susi dalam kegiatannya mau ngapain aja nih dengan anak? Rencananya sih kita pakai model pembelajarannya PBL, problem based learning. Jadi anak ingin berpikir kritis, tapi kita menyesuaikan di kelasnya ya. Kadang-kadang anak ada yang mau bertanya, ada enggak. Nanti di sela-sela pembelajaran ada ice breaking biar anak nggak pusing gitu. Nah, itu mungkin rencananya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian rencana mengenai waktu pelaksanaannya Bu Susi. Nah, kira-kira Bu Susi siapnya kapan nih di supervisi? Sekarang siap Bu. Di jam ke-6 ke-7 kebetulan ada jadwal di kelas 7B. Oh, jam ke-6 ke-7 ya. Berarti sebelum istirahat jam 12 ya? Sebelum ya? Iya. Oke, sebelum istirahat. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita bertemu di jam ke-6 dan ke-7 ya. Baik Bu Susi, nanti saya akan menemani Bu Susi dalam proses pembelajaran. Ini saya nanti akan mencatat semua kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, di sini kan sudah ada instrumennya ya. Nanti Bu Susi boleh dibaca dulu apa aja yang dibutuhin dalam instrumen ini supaya nanti Bu Susi dalam proses pembelajarannya itu udah bagus gitu ya. Tapi saya juga yakin kok Bu Susi mah keren lah. Pasti bagus karena sering ngintip. Nanti tolong dikoreksi aja kalau ada kekurangan dibantu. Namanya saya juga masih belajar ya Bu. Kalau misalkan selesai supervisi, khususnya harusnya kurang ini ya. Tolong diingatkan lagi biar saya lebih paham lagi. Oke, baik. Ya, nanti setelah ini, kan besok kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Saya menemani Bu Susi ya. Nah, di kelas kemudian setelah pembelajaran nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Nanti kita refleksi. Nah, itu tadi yang Ibu Susi inginkan, apa yang kurang, apa yang lebih gitu kan ya. Nanti kita obrolkan setelah observasi di kelas ya. Oke, baik Bu Susi, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya ya.
Nanti sampai ketemu besok ya, Bu Susi di kelas. Sama-sama, Bu. Makasih. Ainun, Alda Setiawan, Tamara, ya, Adelia Putri, Bila Nuraini, Khairul Anjang, Desi Sakinatur, Bima Sarul, Fadila Putri, 3 orang yang apa 1 ya. Nah, kita lanjutkan yang kemarin, materinya masih di perbandingan. Diingatkan lagi pelajaran sebelumnya, bukunya dibuka dulu ya. Yang sebelumnya ada ya, sebelumnya di bab 5 ada perbandingan. Perbandingan adalah suatu pernyataan untuk membandingkan antara 2 nilai atau lebih dari suatu besaran. Berarti kalau dibandingkan itu 2, minimal 2 atau lebih. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau 1 boleh nggak dibandingkan? Tidak, berarti minimalnya harus 2. Itu yang disebut dengan perbandingan. Perbandingan ditulis dengan A. Bunyinya ini apa? Berbandingan B. A berbanding B. Karena judulnya perbandingan, makanya dibacanya A berbanding B. Atau ditulis dengan apa bunyinya? A per B. A per B. Dengan B-nya tidak sama dengan 0. Berarti nilai si B-nya tidak boleh 0. Atau si A-nya. Itu yang disebut dengan perbandingan. Si perbandingan dibagi jadi 2 besaran. 2 besaran yang sama, yang satu lagi 2 besaran yang berbeda. 2 besaran yang sama, contohnya ini bunyinya apa? Nah, 1 kilogram, 2 kilogram. Mana besaran yang samanya? Nih, ada besaran samanya? Bunyinya sama, maka disebutnya dengan 2 besaran yang sama. Kalau 2 besaran yang berbeda, bunyinya 1 meter. 1 meter, 2 sentimeter. Kenapa disebut 2 besaran yang berbeda? Nih, ini bunyinya meter.
panjang, ini meter, ini senti, maka kita samakan dulu satuannya. Pakainya satuan panjang. Satuan panjangnya dimulai dari apa? KM. Terus desimeter, sentimeter, milimeter. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Ini namanya satuan panjang. Namanya satuan panjang. Karena di sininya meter, kita samakan si meter ke senti. Mana si meter? Nih, ada si meter. Nah, setiap turun tangga dalam satuan panjang nilainya 10. Berarti kita cek dari meter turun ke senti berapa turunnya? Nah, turunnya 2. Karena di sininya 1, berarti 1 turun nolnya. Ada 2. Berarti nilainya udah sama. 100 cm berbanding 200 cm. Kita turunkan, nolnya hilang. Berarti tinggal 1 berbanding 2. Ini yang disebut dengan perbandingan. Nah, sekarang kalau satuannya waktu. Satuannya waktu 1 hari. Berapa jam? 24. 1 jam. Berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 hari atau 1 jam kita ubah ke detik. Berapa? 3.600. Dari mana 3.600? 6 kali 6 36. Turunkan nolnya 2, maka 3.600 detik. Kalau misalkan perbandingannya Rizky jalan dari sekolah ke rumah Andi, waktunya 1 jam misalkan. Terus si Nando jalan dari sekolah ke rumah Andi 60 menit. Satuannya sama atau beda? Yang Rizky 1 jam, kalau Nando 60 menit. Itu satuannya sama atau beda? Beda. Berarti kalau satuannya beda, kita harus samakan. Ini 60 menit jalannya. Berarti perbandingannya 1 jam berbanding 60 menit. Kita ubah 1 jam. Berarti ubahnya sama 60 berbanding 60. Berarti kita hilangkan nolnya. 6 berbanding 6. Kita kecilin lagi jadi 1 berbanding 1. Ini yang disebut dengan dua besaran yang berbeda. Kalau yang ini satuannya jam, yang ini satuannya menit. Itu satuannya udah berbeda. Ini yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya. Perbandingan
Dilanjutkan dulu dijelaskan nanti baru ya. Ini di sini ada dua perbandingan, satu perbandingan senilai, yang satu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai di sini ada pengertiannya adalah perbandingan antara dua besaran. Apabila satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain juga semakin besar. Artinya kalau perbandingan senilai, kalau yang satu nambah, maka yang satu lagi juga nambah. Contohnya di sini, khusus ini naik mobil ke Cisoka, dari Cisoka ke Balaraja. Naik mobil dari Cisoka ke Balaraja, habis bensin 1 liter. Tapi kalau Bu Susi naik mobilnya dari Cisoka ke Cikupa, bensinnya nambah nggak? Nambah. Kenapa nambah? Karena jaraknya juga tambah jauh. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Cisoka ke Balaraja 1 liter, dari Cisoka ke Cikupa habis bensinnya 2 liter. Karena jaraknya nambah, maka penggunaan bensinnya juga nambah. Nah, di sini ada contohnya. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 36 km. Jarak yang ditempuh untuk bensin 30 liter. Berarti yang ditanyakan dia jaraknya kalau habis bensinnya 30 liter. Nah, di sini ada dua. Ada satu yang disebut dengan bensin, berarti kita kasih keterangan di sini. Bensin. Yang satu lagi di sini liter. Nah, kalau bensinnya ada bensin, ada jarak ya. Nah, bensinnya di sini berapa? 4 liter. Kalau 4 liter jaraknya berapa? 30. Nah, sekarang kalau bensinnya berapa sini? 30. Berarti ini ditanyakan jaraknya. Kita cari dulu dua di sini. Ada di sini bensin, terus yang kedua ada yang namanya jarak. Bensin, masukin bensinnya, cari bensinnya. Di sini bensinnya 4. Dari mana 4? Ada di sini 4. Nah, jaraknya 36. Ada 36. Terus di sini 30. Nah, terus di sini lagi ada 30 liter bensin. Berarti kalau di sini di kolom bensin 30 liter. Yang ditanyakan jaraknya, maka kita umpamakan dengan X. 4 per 30 sama dengan 36 per X. Sampai sini. Mulai jadi Fahri. Nando, depannya Nando. Nando, ada 30? Nah, 30 ini apa? Jarak atau bensin? Bensin. Dimas, 36. Jarak atau bensin? Ada si X. Rizky, apa ini si X? Apa itu si X? Nah, si X ini jarak yang ditanyakan. Maka di sini 4 per 30 sama dengan 30 per X. Untuk mencari si X, sistemnya kali silang. Yang atas kali ke bawah, yang bawah kali ke atas. Diulang. Ini 4 berarti atas dikali ke bawah ke si X. Si bawah dikali ke atas. Di 30 dikali 3. Nah, kita kalikan. Berapa di sini? 4. Si 4 dikali X. Tulis sama dengan, lurus sama dengannya. Terus yang bawahnya berapa? 30. Terus dikali 3. Nah, sini ada tanda titik, bunyinya kali. 4 kali X, berarti bunyinya 4 X. Sekarang 30 kali 36. Ada si 0, biar Mas sudah ngitungnya. Si 0-nya turunin. Berarti yang tinggal 3 kali 30. Nah, kita cek. 3 kali 36. Putra, 3 kali 6 berapa? 18. Turun 8 naik 1.
tadi dia 0 dari atas. Turunkan si X, turunkan 1, 6, 80 per. Di atas turun 4. Di sini si 4 hilang. Nah, si 4-nya hilang. Kemana si 4? Pindah ke bawah. 4. Berarti bunyinya X sama dengan 1080 dibagi 4. Kita bagi pakai pembagian bersusun. 1080 bagi 4. Mulai dari 1. 1 bagi 4 bisa nggak sih? Ya, berarti ajak sebelahnya. 10 bagi 4 yang mendekati 4 kali berapa biar dekat? Kali 2. 4 kali 2 8. Kurangin 10 kurang 8 2. Si 2 tuh, si 8 turun nih. Berarti 28. 28 bagi 4. 4 kali berapa biar jadi 28? 4 kali 4 16. Kurang. Yuk. 7. Berarti di sini naik 7. Turun 28 sama. Ada signal nih, ada signal? Nah, signalnya naikin ke atas. 0. Berarti hasilnya berapa? 270. Nah, berarti nilai X sama dengan 270 kilometer. 270 kilometer dari mana? Nih, karena jarak yang ditanya. Kalau jarak berarti satuannya kilometer. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, kalau ini perbandingan berbalik nilai. Adalah perbandingan dua besaran yang apabila memiliki nilai selalu tetap walaupun perbandingannya dibalik. Perbandingan tetap. Kalau yang satu nambah, maka yang satu lagi nambah. Kalau ini berbalik nilai. Sekeranjang jeruk dibagikan ke 30 anak, masing-masing mendapatkan 6 buah. Jika jeruk tersebut dibagikan ke 20 orang anak, berarti di sini ada anak, ada juga jeruknya, terus ada anak. Berarti kolomnya bagi. Ini anak, ini jeruk. Anaknya yang pertama ada berapa? 36. Kalau 36 dapat jeruk berapa? 6. Di sini terus anaknya lagi ada berapa? 24. Yang ditanyakan kalau anaknya dapat 24, berapa jeruknya? Sama kita buat perbandingannya. 36 per 24 sama dengan 6 per S. Karena ini perbandingannya berbalik nilai, maka sistem kalinya kali lurus. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau yang tadi istilah atas kali bawah, bawah kali atas. Kalau ini kalinya lurus. Atas kali atas. Berarti yang dikali mana, Tommy? 36 kali berapa? Kalau atas kali atas? Ya, 36 kali 6, si 24 dikali 36 kali 6 sama dengan 24 kali X. Itu 36 kali 6. Nah, dimulai dari Nadia. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6 berapa? 36. Turun 6 naik 3. 6 kali 3 18. Tambahin 3 21. Berarti di sini 216 sama dengan 24 X. Cari si X-nya. 216 sama dengan 24 X, turunkan si X. 216 si X pindah. Pindahnya ke sini, ke bawah. Berarti dibagi 24. Bagi. Baginya sama, pakai perkalian bersusun. Lihat bilangan belakangnya.
Yang bilangan belakang angkanya berapa? 4. Nah, di sini bilangan yang belakangnya angkanya berapa? Nah, si 4 dikali berapa biar jadi 6? 1 kali 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 kali 4? 4. Berarti tidak sama. 2 kali 4? Nah, tidak sama. 3 kali 4? Sama tidak? Tidak sama. Sekarang si 4. 4 kali 4? 16. Tapi kalau 4 kali 4 16 naik 1 hasilnya 96. Masih kurang. Tidak sama. 5 kali 4? 20. Belakangnya 0. Ini belakangnya 6. Berarti tidak sama. 6 kali 4? 24. Tidak sama. 7 kali 4? 30. 7 kali 4? 28. Ini 6, yang ini 28. Sama atau beda belakangnya? Beda. Sekarang si 8. 8 kali 4? Ayo. 32. Sama enggak angka belakangnya? Beda. Berarti ambil sini. 9 kali 4? 36. Berarti belakangnya sama? Nah, 9. Kita cek dulu. Betul enggak hasilnya sama? 24 kali 9. 9 kali 4? 36. Turun 6 naik 3. 9 kali 2? 18 tambah 3? 1. Nah, 21. Sama enggak hasilnya? Sama. Berarti 216 dibagi 24 sama dengan 9. Berarti di sini berapa satu orang kalau dapatnya? 9 jeruk. Ini yang disebut perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, nyampe sini ada yang tanya enggak? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Nah, kalau nggak ada yang tanya berarti ibu yang nanya. Berarti nanti ada dua nih. Ada hijau, ada hitam. Kalau hijau duduk, kalau hitam berdiri. Berarti kalau keliru nanti berduduk antara berdirinya, berarti nanti dia ibu tanya. Ada hijau, ada hitam. Hijau duduk, hitam berdiri. Kita tuh bersiap-siap dulu berdiri. Siap? Siap. Kalau bukunya mau tanya. Siap. Nah, nanti ibu yang nanya. Hitam. Nah, tuh pasti yang ditanya. Aulia ya. Nah, dia. Kalau hitam tadi apa? Berdiri. Siap, duduk. Berarti yang ibu tanya si Aulia. Aulia, siap ibu tanya. Di sini ada dua perbandingan. Satu perbandingan. Ayo, si perbandingan ada dua tuh. Satu perbandingan. Bunyi suaranya kecil. Satu perbandingan. Yang kedua perbandingan. Ya, kalau senilai yang satu nambah yang satu. Hah? Kalau senilai satu nambah satu bertambah, itu namanya perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai, yang satu nambah, yang satu tetap. Nah, ingat-ingat, perbandingan ada dua, ada senilai, ada yang berbalik nilai. Kalau senilai, satu nambah, yang satu nambah. Kalau perbandingan berbalik nilai, satu nambah, yang satu tetap. Kalau yang senilai, sistemnya kali silang, atas kali bawah, bawah kali atas. Kalau yang senilai, kalinya atas kali atas, bawah kali bawah. Siap lagi. Hijau, hitam,
Hitam. Nah, Nurdin. Din. Alat duduknya. Din, ada nih perbandingan senilai, Din. Kalau perbandingan senilai, sistem kalinya gimana nih? Sistem kalinya. Yang atas dikali ke yang bawah dikali ke pinter. Lagi, siap, konsen. Siap. Cakep. Yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah. Bawah itu berbalik nih nilai. Satu kali lagi. Yang kasihan dong. Kalau mau bangun gitu doang. Siap. Tuh, tiga. Kita. Enak temennya yang telat ya. Kita. Hijau. Siapa? Tuh, ada nih di sini. Ada si bensin, ada si jarak. Si bensin 4, si bensin 30, yang ini jaraknya 36. Si 36 nih satuannya. Bunyi? 36 kilometer. Apa sih artinya kilometer? km. Km itu adanya di mana? Di satuan panjang apa satuan berat? Apa satuan waktu? Panjang. Ya, kilometer itu adanya di satuan panjang. Tuh, di sini ada 4. Ada? Di sini 4 hilang nih. Kemana di sini 4? Oh, Ya, pindah ke bawah. Ditambah, dibagi, dikurang. tambah. Lihat tandanya. Ada tambah nggak? Ada. Berarti dia apa nih? Nih. Dibagi. Ya, ada per, berarti artinya dibagi. Ya, ada yang tanya? Ada? Terus, kalau dua besaran ada dua besaran yang sama, dua besaran yang berbeda. Kalau perbandingan ada yang senilai, ada yang berbalik. Tuh, boleh tulis dulu contohnya. Nanti didiktein.
perbandingan uang Rini dan Lia satu berbanding dua. Ayo perbandingan, nulisnya gimana nih? Uang Rini dan Lia satu berbanding dua. Ayo, kalau berbanding nulisnya mana tuh? Nah, satu berbanding dua. Nah, gitu. Dan jika jumlah uang keduanya adalah 60.000. Ayo, 60.000. Ayo, nolnya ada berapa? Jumlah uang keduanya 60.000. Ayo, nolnya ada berapa? Nyari ke nol. 60.000 titik. Berapa uang ini berapa uang Lia? Berapa uang Rini? Berapa uang Lia? Dah, itu ya. Di situ ada dua orang. Ada siapa aja? Ada Rini dan Lia. Perbandingan Rini dan Lia berapa? 1 berbanding 2. Jumlah uangnya berapa? Jumlah uangnya 60.000. Nah, kalau 60.000 ini ke depannya pakai RP, berarti rupiah. 60.000 rupiah. Ini pakai koma. Nah, yang ditanyakan uang ini dan uang ini. Nah, sekarang uang Rini. Di sini ada si Rini, berarti si Rini perbandingannya berapa? 1. Si Lia perbandingannya 2. Karena di sini yang pertama ditanyakan Rini, berarti uang Rini. Yang ditanyakan Rini. Si Rini perbandingannya yang 1 atau yang 2? 1. Nah, karena si Rini berarti perbandingannya 1. Di sini ada keterangan. Keterangannya apa? Jumlah. Kalau jumlah ditambah, dikurang, dibagi atau dikali? Jumlah. Tambah, bagi, kurang atau kali? Jumlah. Ditambah. Kalau jumlah itu ditambah. Berarti kita tambahkan. 1 ditambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Nah, maka di sini per 3 dikali jumlah uangnya 60.000. Ke bawah dibagi, ke atas dikali. Adri, ke bawah ke atas dikali. Dari mana nih si 3? Dari perbandingan ini. Karena di sini keterangannya jumlah, maka si 1 ditambahkan dengan 2. Dari mana nih si 1? Dari perbandingan Rini. Berarti ke bawah dibagi
jumlah uang sini yaitu 20.000. Sekarang uang Lia. Lia, perbandingannya berapa nilai perbandingannya Lia? 2. Kalinya tetap sama yaitu 3 dikali 60.000. Bagi mulai dari 6 bagi 3 berapa 6 bagi 3? 2. Berarti 2 kali 2? 4. Turunkan nolnya ada berapa? 4. Berarti uang dia ada berapa? 40. Ini perbandingan Rini dan Lia 1/2. Yang jumlah uang keduanya 60.000. Yang ditanyakan uang Rini, ditanyakan uang Lia. Pakai si 1. Mana si 1 dari atas turun 1. 3 dari mana 3? Tambahin jumlah perbandingannya. Jadi 3 ke bawah dibagi, ke atas dikali. 6 bagi 3 2. Si 2 kali 1 2. Turunin nolnya 1 2 3 4. Turun nolnya 4. Nah kalau misalkan 1/3 dikali 15.000. Ini si 1 bagi 3 bisa enggak? Berarti aja sama si 5-nya. Bunyinya 15 bagi 3. Nah, berarti sini kalinya. Nah, tapi kalau ini karena si 6 bisa dibagi 3, maka 6 bagi 3 hasilnya 2 kali 1 turun 2. Si nolnya turun 4. Turun 2 3 4. Kita cek 20 tambah 40.000 berapa? 60.000. Sama nggak jumlahnya? Sama. Ini yang disebut dengan perbandingan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, soalnya boleh ditulis kalau sudah nanti dirapikan sesuai dengan pelajaran. Sampai ketemu di minggu depan di hari apa? Hari Sabtu. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan. Si perbandingan itu ada 2 besaran. Ada yang besarannya sama, ada yang besarannya berbeda. Ada yang perbandingan senilai, ada yang perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai ngalinya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Silang, itu senilai. Kalau berbalik nilai, dia yang satunya ke tetap, ngalinya lurus, atas kali atas, yang bawah dikali bawah. Nah, ini untuk yang perbandingan, nanti dilanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Oke, baik Bu Susi. Tadi kita sudah observasi di kelas ya, Bu Susi ya. Nah, bagaimana Bu Susi perasaannya? Tadi Udah plong, tapi masih ada rasa deg-degan. Deg-degan di sini karena di supervisi ini ditungguin nih di kelas. Biasanya nggak ditungguin, ditungguin. Oh gitu, iya, nggak apa-apa. Kalau yang namanya deg-degan pasti ada ya. Cuma itu nanti kalau nanti untuk di supervisi berikutnya ya dihilangkan aja. Jadi anggap aja lah nggak ada orang gitu. Oke, Bu Susi baik. Tadi menurut Bu Susi itu pada saat proses pembelajaran ya kira-kira tahapan dan proses pembelajaran atau pengembangannya apa aja yang sudah dilaksanakan? Yang paling pertama dan utama itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Kita harus kita siapkan mulai dari RPP-nya dan yang lainnya. Terus yang kedua pengetahuannya, keterampilannya dan motivasinya itu untuk anak-anak. Oke. Kemudian mengenai pengembangan untuk anak-anak dari pembelajaran tadi, apa yang tadi kira-kira menurut Bu Susi sudah berhasil dikembangkan? Ya, kalau saya lihat dari yang saya sampaikan tadi di kelas,
anak-anak sedikit tidaknya sudah memahami dari arti yang tadi saya sampaikan gitu, materinya ataupun dengan contoh-contohnya cara pengerjaannya, mereka sudah sedikit-tidaknya udah paham lah, ada bayangan gitu. Bagaimana mengenai motivasi ke anak ya? Anak-anak tadi terlihat menurut Bu Susi sudah timbul motivasi belum ya untuk belajar matematika? Kalau untuk awal-awal mungkin mereka masih agak canggung gitu ya, belum kebayang, tapi setelah dijelaskan, dikasih arahan, makanya diingatkan lagi sama saya sebelumnya, mereka sudah mulai ada keinginan, terus mulai ada jenuh, kita kasih sedikit, biar mereka lebih semangat lagi. Iya betul. Tadi itu ya yang agak hitam, hijau ya. Iya betul. Kadang-kadang kalau matematika di jam pertengahan itu akan bawa dia pusing. Oke. Baik, mengenai kendala nih, kira-kira apa yang menjadi kendala tadi itu proses pembelajaran? Ada nggak kendalanya? Harusnya kan di akhir itu ada pembelajaran berkelompok ya Bu ya, untuk anak lebih memahami lagi lah lebih pastinya, karena mungkin terbatas waktunya, terus dengan jadwal yang lain, jadi kerja kelompoknya belum tuh. Oh iya. Oke, berarti nanti untuk tindak lanjut ke depannya gimana tuh Bu Susi? Ke depannya? Ke depannya lebih baik lagi, ada tugas kelompok yang belum kita laksanakan, kita cobain nanti yang akan datang tugas kelompoknya. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu Susi. Hari ini sudah proses supervisi akademiknya udah beres ya, dan hasilnya juga sudah bagus. Kemudian kalau memang masih ada kendala itu memang hal biasa. Nah, nanti tinggal kita tindak lanjut kita memperbaikinya gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Susi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Oke, baiklah itu tadi mengenai supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurnaini, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 2 Cisoka.